Hai, Mike di sini. Apakah Anda mencari pengalaman Ultrabook terbaik yang pernah ada? Selama ada stiker Evo ini, bisa dijamin Anda nggak akan salah beli. Salah satunya ada versi non-convertible dari Lenovo Yoga 9i, yakni Yoga Slim 9i. Jika kalian belum tahu, laptop-laptop yang dapat label Evo ini adalah Ultrabook Intel Core Gen 11 dengan teknologi paling advanced, kelanjutan dari Project Athena pada Gen 10. Langsung aja mulai dari impresi luar. Bersama dengan Yoga 9i, Yoga Slim 9i sepertinya Ultrabook paling premium yang kami pegang tahun ini, diselimuti bahan-bahan yang eksotis, sekalipun di barang mahal. Kalau kita lihat punggungnya, ini bukan pakai finishing metal, tetapi kulit asli atau genuine leather warna hitam yang membuatnya gak gampang nempel sidik jari dan enak diraba-raba. Di samping terlihat sangat mewah. Walau benar bahwa secara umum laptop ini diselimuti konstruksi unibody metal yang solid khas Yoga series, bagian bawah frame keyboard terbuat dari kaca. Touchpad otomatis jadi blend in banget, lebih kelihatan sebagai kaca yang seamless dari banyak sudut. Rasanya gimana? Nanti kita balik lagi. Oh ya, mengingat ini Yoga Slim 9i clamshell, bukan Yoga 9i yang 2-in-1, layarnya hanya bisa dibuka sampai tiduran aja. Walau gue mesti bilang kalau ini bukanya enak banget. Ya ini bagian webcam yang nonjol untuk mempermudah buka engsel, dan pastinya touchscreen ini berlapis kaca. Sayang, tidak ada lengkungan 3D curved glass seperti versi luar. Meski begitu, Ultrabook berbezel tipis ini tetaplah premium dan fashionable sesuai dengan harganya. Ngomong-ngomong soal webcam, udah pasti support Windows Hello karena ini IR Smart Cam yang juga bisa ngedeteksi keberadaan kalian. Otomatis nyala dari sleep kalau ada orang duduk di depannya. Tidak terlihat ada webcam cover seperti Yoga 9i? Jangan khawatir. Kamera kill switch bisa kalian temukan di samping kanan dengan tombol power di barisan yang sama. Sebagai Ultrabook flagship, tentu kita expect sebuah layar yang lebih dari biasanya. Di balik lapisan kaca ini, ada layar IPS 14 inci resolusi 4K support HDR400, Dolby Vision dengan gamut warna yang sangat baik tentunya. Terlebih juga terang untuk dipakai di luar ruangan seperti Yoga 9i. Perlu dimention juga ini touchscreen, meski nggak support stylus layaknya Yoga 9i 2-in-1. Nah, meski bukan layar OLED, kami yakin siapapun akan merasa ini bagus banget buat dipantengin. Terutama buat nikmatin video 4K atau mungkin buat ngedit-ngedit foto dengan resolusi tinggi. Lanjut ke percolokan, sebuah laptop Intel Evo wajib punya port Thunderbolt 4 alias USB-C dengan logo petir garis miring halilintar. Hebatnya, Yoga Slim 9 nggak cuma punya satu atau dua, tapi totalnya 3 port Thunderbolt 4 yang semuanya bisa dipakai untuk nyolok charger USB-C bawaan dan combo audio jack di sebelah kiri. Untungnya, dongle ke HDMI, VGA, dan USB-A termasuk dalam paket pembelian. Cukup itu dulu untuk impresi luar, lanjut ke bagian paling penting dari sebuah laptop Intel Evo, yaitu CPU Intel Core Tiger Lake, di mana di unit kami dikasih Core i7-1165G7, SKU yang berbeda sedikit dengan Yoga 9i, meski sama-sama 4 core 8 thread dan bersenjatakan IGP Iris Xe G7. Dari segi performa, CPU 10nm ini bisa dapat skor 900-an di Cinebench R15 yang kurang lebih setara Ryzen 5 4006 core, di atas Ice Lake yang rata-rata masih 600-an dan actually lebih kencang dibanding Yoga 9i yang justru SKU-nya lebih tinggi. Mungkin lebih di limit aja untuk versi 2-in-1. Untuk kerja berat misal render 3D Blender atau ekspor video, ini ya relatif cepat sebenarnya. Terutama di Premiere Pro yang bahkan ngalahin tes kami di Ryzen 7 4700U 8 core. Cuma, yang tapi jadi kekuatan sejati laptop ini ialah kebolehan IGP Iris Xe versi 96 shader yang skor benchmarknya ngalahin semua IGP laptop di sebuah CPU seri G atau seri U, termasuk RX Vega dari tim sebelah. Kira-kira setara lah dengan GPU discrete jenis GeForce MX 350 bahkan lebih sedikit. SOTR dan PUBG bisa jalan di Full HD di setting low, sedangkan Genshin Impact masih oke di setting medium ketika dipaksa Full HD juga. Yap, sepertinya untuk masalah integrated GPU, tim biru kembali memegang pialanya. Di sisi cooling, ada sistem dual fan yang melayani CPU 28W ini. Meski suhu CPU bisa membuatnya throttling saat dipakai kerja keras, hebatnya laptop ini tetap lolos stress test 3D Mark dengan suhu permukaan keyboard yang masih masuk akal.
Overall, performa Yoga Slim 9i sedikit lebih baik dari Yoga 9i. Di luar itu, kita dapat RAM 16GB LPDDR4X onboard super kencang, dan gak lupa ada storage SSD M.2 NVMe Samsung 1TB, yang bisa di-upgrade jika perlu. Lanjut, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang keyboard di sini. Pertama, karena space kiri kanan dipakai untuk speaker front firing, home and page up dan page down nyatu dengan tombol panah. Kedua, FN lock nyatu dengan escape dan punya lampu selayaknya caps lock. Ketiga, iluminasinya 2 tingkat, ada fitur auto brightness juga. Soal feel keyboardnya sendiri, ya jujur not so special. Yang penting asal solid dan tactile meski key travel pendek. Touchpad yang berada di tengah lapisan kacanya ini yang baru wah. Selain lapisan kaca yang membuat tangan lebih adem di kala ngetik, haptic engine di bawahnya seolah membuat klik yang solid ketika ditekan. Glidingnya tentu juga akurat dan nyaman dikala sedang tidak menggunakan touchscreen. Bedanya dengan Yoga 9i, tidak ditemukan sensor fingerprint. Oh ya, bukan Intel Evo namanya kalau sedikit-sedikit mesti ngecas. Meski layarnya 4K, baterainya tetap kuat untuk playback YouTube sekitar 11 jam di mode power saver. Nah, sayangnya di Indonesia, adapter 65 watt yang dibundle bukan yang super compact pakai gallium nitride, tetapi tetap termasuk sangat compact sebenarnya. Pastinya juga bisa buat ngecas cepet HP-HP kalian yang support USB PD. Tidak berhenti di layar, pengalaman Netflix and chill kalian juga didukung speaker front firing Dolby Atmos yang kualitasnya mantap. Sama seperti saudaranya si Yoga 9i, laptop-laptop berlabel Intel Evo seperti Lenovo Yoga Slim 9i kurang lebih merupakan deretan ultrabook paling canggih dengan pengalaman paling nampol yang bisa kalian beli saat ini. Konektivitas super cepat, performa grafis tinggi, desain premium, respon gesit, dan portabilitas maksimal adalah nilai jual laptop macam ini. Meski harganya membuat kami hanya bisa merekomendasi laptop ini ke orang-orang yang mampu beli dan mampu maksimalin kebolehannya. Sekali lagi, nggak salah beli laptop ini jika lo seorang konten creator canggih yang butuh ultrabook kencang serba bisa, yang juga keren buat dipakai mejeng. Kalau gaya silakan mendang-mending di komentar di bawah, oke? Yang penting jaga terus kesehatan kalian, and as always, stay safe.